लाली थोड़ी लाली मुझे एक दिन चैन से Ente kadang-kadang ente. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengklik video ini dan mendukung channel saya. Dan yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Semoga dengan cara saya bercerita bisa menghibur kegabutan dan waktu senggang kalian. Film yang akan saya rangkum kali ini berjudul Gangubai Kathiawadi yang rilis di tahun 2022. Di mana film ini mengisahkan tentang seorang wanita yang dijual oleh kekasihnya untuk menjadi pelacur di daerah Kamatipura dan akhirnya terjebak dalam dunia prostitusi. Meskipun begitu, ia menjadi orang yang berpengaruh di sana karena niat baiknya yang ingin membuat 4.000 wanita dan anak-anak di Kamatipura diberikan kesempatan hidup yang sama seperti masyarakat pada umumnya. Penasaran kan bagaimana kelanjutan kisahnya? Oh iya, saya cuma mau ngasih tahu kalau konten ini full spoiler. Jadi untuk kalian yang belum menonton filmnya, saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu secara utuh. Kalau kalian udah nonton filmnya terus gak ngerti dan butuh penjelasan lebih lanjut, nah baru deh tonton video ini. Oke, kita mulai. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang wanita berusia 14 tahun yang bernama Madu. Ia sedang dipaksa untuk berhias karena ia akan melayani pria hidung belang. Di sana ia dipaksa menjadi PSK karena suaminya telah menjual dirinya ke pemilik rumah bordil yang bernama Rasmibai. Akan tetapi, ketika Rasmibai membawa seorang pria ke kamarnya Madu untuk menikmati tubuhnya, Madu justru malah berontak dan menggigit kemaluannya hingga berdarah. Kejadian itu tentu saja membuat Rasmibai menjadi marah, hingga membuat Madu dikurung dan disiksa secara terus-menerus. Tak tahan menerima pukulan dari Rasmibai, Madu pun terus menangis selama 3 hari, hingga membuat para PSK yang menjaga kamarnya Madu memberi saran kepada Rasmibai agar dia tidak memukulnya terus. Karena kalau sampai Madu tewas, maka akan menjadi masalah besar untuknya. Lalu ia menyarankan agar menghubungi Gangubai karena dialah yang bisa menghadapi para PSK pemula seperti Madu. Mendengar hal itu, Rasmibai pun langsung menghubungi Gangubai dan meminta bantuannya untuk menenangkan Madu. Diketahui Gangubai terkenal di daerah Kamatipura, dia juga disegani dan dihormati oleh warga di sana. Entah apa yang telah dilakukannya hingga membuatnya begitu dihormati oleh warga di sana. Beberapa waktu kemudian Gangubai pun datang dan langsung menemui Madu. Melihat Madu sudah dalam kondisi yang lemah, Gangu pun lalu memberikannya minum dan melepaskan rantai di tangannya. Setelah itu, dia menanyakan kenapa dia bisa sampai di rumah bordil dan jadi seorang PSK. Dengan suara pelan, sambil meneteskan air mata, Madu memberitahu kalau dia telah dijual oleh suaminya. Mendengar hal itu, Gangu justru tertawa karena dia menganggap suaminya Madu lebih hina dari seorang PSK, karena dia dengan tega telah menjual istrinya sendiri. Untuk menenangkan kondisinya Madu, lalu Gangu pun mulai menceritakan tentang dirinya, yang ternyata apa yang dialami oleh Madu tak jauh berbeda dengan apa yang telah dialami olehnya dulu. Dikisahkan bahwa Gangubai ini merupakan anak yang polos dan periang. Dan sebenarnya, nama asli dari Gangubai adalah Gangga Jakjivanas Kathiawadi. Ia berasal dari keluarga terhormat di wilayah Kathiawar. Ayahnya seorang pengacara dan ibunya seorang ibu rumah tangga biasa. Dari dulu, Gangu bercita-cita ingin menjadi seorang artis terkenal. Dia selalu membayangkan jika suatu saat nanti, dia akan main di sebuah film dan ditonton oleh keluarganya. Namun cita-citanya tersebut ditentang oleh ayahnya, dan hal inilah yang membuatnya terjebak di dunia prostitusi. Karena di saat itu, kekasihnya yang bernama Ramnik menjebaknya dengan mengajaknya pergi ke Mumbai untuk bermain film. Ia memberitahu kalau bibinya adalah seorang sutradara terkenal, dan Gangu akan dikenalkan ke bibinya. Gangu yang sudah terlalu bucin kepada Ramnik, ia pun mempercayainya. Lalu secara diam-diam, dia pergi bersama Ramnik dengan membawa beberapa perhiasan dan juga uang tunai. Bahkan, ia tak sengaja membawa kunci lemari ibunya. Selama di perjalanan, Ramnik mengambil semua barang berharga milik Gangu dengan alasan
akan menyimpannya selama Ganggu sedang mengikuti proses syuting film. Dan ketika mereka sudah sampai, Ganggu langsung dibawa ke suatu tempat dan dia disuruh menunggu selagi Ramnik menemui bibinya. Dengan polosnya Ganggu menuruti perkataannya Ramnik. Dia tidak mengetahui kalau di saat itu dia sedang berada di rumah bordil dan dia sedang dijual oleh Ramnik ke pemilik rumah bordil itu. Ganggu yang sudah tidak nyaman, ia pun langsung masuk ke dalam rumah untuk mencari Ramnik. Akan tetapi, Ramnik sudah pergi dan justru ia malah bertemu dengan seorang mucikari bernama Sila. Setelah itu, Ganggu mencoba menanyakan Ramnik kepada Sila. Nah, di sini Sila memberitahu kalau dia adalah bibinya Ramnik. Lalu, dia memberitahu Ganggu sambil menuju ke salah satu ruangan di sana. Kalau di ruangan itulah Ramnik berada. Lagi-lagi dengan polosnya Ganggu pun memasuki ruangan tersebut. Sialnya, tiba-tiba pintu ruangan itu ditutup dan dikunci dari luar. Hal itu tentunya membuat Ganggu menjadi panik. Lalu ia berteriak sekuat mungkin, namun sayang usahanya itu hanyalah sia-sia. 2 hari kemudian, Sila menemui Ganggu untuk memberikannya minum. Dan di sinilah Ganggu mengetahui jika dirinya telah dijual oleh kekasihnya seharga 1.000 rupiah kepada Sila untuk menjadi PSK dan melayani pelanggan yang ada di rumah bordil itu. Awalnya, Ganggu berontak dan dia menolak untuk menjadi PSK. Tapi karena dia diancam dan disiksa oleh Sila, akhirnya Ganggu menuruti perkataan Sila. Dan di hari itu ia resmi berprofesi sebagai PSK. Di hari pertamanya menjadi seorang PSK, Ganggu mendapati pelanggan yang bernama Govin. Di saat setelah selesai memuaskan hasrat Govin, Govin memberitahunya kalau suatu saat nanti Ganggu akan menjadi pemimpin di wilayah Kamatipura. Hal itu ia sampaikan kepada Sila di saat Sila memberikan uang tips karena Govin membayar mahal yang membuat Sila menjadi untung besar. Tapi perkataan Ganggu diabaikan karena menurutnya tidak mungkin ada seorang PSK yang bisa menjadi seorang pemimpin di suatu wilayah. Ganggu yang memendam amarah, lalu ia membakar uang yang diberikan oleh Sila. Setelah itu, ia pergi untuk mencari nasi goreng. Waktu pun berlalu tanpa terasa sudah 1 tahun Ganggu menjadi seorang PSK. Selama itu juga dia tidak pernah menghubungi kedua orang tuanya dan juga tidak pernah pulang ke rumahnya. Karena dia tak ingin kehormatan kedua orang tuanya hancur setelah mengetahui kalau anaknya adalah seorang PSK. Selama Ganggu tinggal di rumah bordil, kedekatannya dengan para PSK lainnya pun begitu erat. Dia juga bersahabat dengan salah satu PSK di sana yang bernama Kamli. Di momen ini Ganggu ingin mengajak semua teman-temannya untuk menonton film di bioskop. Akan tetapi, Sila sempat mencegahnya karena para pelanggannya sudah mulai berdatangan untuk bercocok tanam. Lalu ia menyuruh mereka semua untuk segera bersiap melayani para pria hidung belang yang sudah siap untuk bercocok tanam. Tapi hal itu langsung ditolak dengan tegas oleh Ganggu karena mereka butuh hiburan serta beristirahat sejenak dari melayani pria hidung belang di sana. Keberanian Ganggu menantang Sila ternyata membuat Sila menjadi ketakutan hingga akhirnya dia memperbolehkan semua PSK di rumah bordilnya untuk beristirahat dan menikmati hari libur mereka dengan menonton film di bioskop. Di malam harinya salah satu PSK di sana meminta tolong Ganggu untuk membuatkan surat untuk ayahnya, dikarenakan dia tidak bisa membaca dan menulis. Dengan senang hati Ganggu membantunya membuatkan surat untuk ayahnya. Tapi ketika dia sedang memikirkan kata-kata yang indah, seketika Ganggu justru terbawa suasana yang di mana di saat itu Ganggu menjadi sedih karena teringat orang tuanya. Dan dia masih berharap suatu saat nanti mereka bisa bertemu kembali. Setelah membuatkan surat tersebut, lalu mereka semua beristirahat. Di saat mereka semua beristirahat, tiba-tiba tepat di jam 4 subuh, ada seorang yang datang ke rumah bordil untuk minta dilayani. Sila yang tergoda karena orang itu akan membayar lebih mahal, lalu ia menyuruh Ganggu untuk melayaninya. Tapi ketika Ganggu akan melayani pria tersebut, ternyata pria itu mempunyai orientasi seks yang menyimpang, yang dimana di saat itu Ganggu malah dipukuli dan disiksa tiada henti. Untungnya Sila langsung menyadari hal itu, lalu dia mengeluarkan Ganggu dari kamar dan langsung membawanya ke rumah sakit.
Akibat dari penyiksaan itu, Ganggu menerima 15 jahitan di perut, 4 jahitan di bibir, dan beberapa tulang retak. Namun sayang, penganiayaan itu ternyata tak bisa mereka laporkan ke polisi, dikarenakan mereka berprofesi sebagai PSK. Tentunya hal itu melanggar hukum dan pastinya Sila dan lainnya akan dipenjara. Oleh karena itu, Sila tidak melaporkannya ke polisi, tapi dia akan bertanggung jawab atas kesehatan Ganggu selama dia di rumah sakit. Diketahui nama pria itu adalah Saulat Abbas Khan. Ia adalah anak buah dari bos mafia yang bernama Rahim. Saulat ternyata sudah sering membunuh dan memperkosa beberapa wanita dan aksinya tersebut pihak kepolisian tidak berani menangkapnya dikarenakan dia adalah anak buahnya Rahim. Akan tetapi justru apa yang dilakukan oleh Saulat ternyata tidak diketahui oleh bosnya. Ganggu yang sudah mengetahui identitas orang yang memukulinya, lalu ia dengan memberanikan diri pergi menemui Rahim untuk memberitahu perbuatan anak buahnya yang sudah memukuli dirinya. Untungnya, Rahim menanggapi keluhannya Ganggu, lalu ia berjanji akan membalasnya dengan tangannya sendiri. Kemudian Rahim menyuruh anak buahnya yang bernama Bilal untuk berjaga di kawasan rumah bordil. Rahim juga memberikan uang untuk pengobatan Ganggu, karena di saat itu Ganggu sudah dianggap sebagai adiknya. Beberapa hari kemudian, Saulat kembali mendatangi rumah bordil dan dia kembali memilih Ganggu untuk melayaninya. Teman-temannya Ganggu yang melihat Saulat datang, di saat itu lalu mereka langsung mencari Bilal untuk memberitahu kalau Saulat sedang ada di sana. Dan ketika Bilal mendapatkan informasi tersebut, dia dengan segera memberitahu ke Rahim dan tak berapa lama Rahim datang dan langsung menghajarnya hingga ia mati terkapar. Semenjak kejadian itu, seketika Sila pun menjadi takut kepada Ganggu karena dia tidak ingin berurusan dengan Rahim yang seorang jawara di kotanya. Beberapa hari setelahnya, Sila sedang sakit keras dan dari penyakitnya itu, Sila pun akhirnya meninggal dunia. Sepeninggalnya Sila, semua para PSK di rumah bordil itu meminta Ganggu untuk menjadi penjaga mereka. Karena mereka merasa kalau Ganggu selalu membantu di saat mereka sedang ada masalah. Dan juga mereka semua nyaman dengan sikapnya Ganggu yang begitu ramah. Ditambah lagi, Ganggu juga sudah mengenal Rahim, seorang bos mafia di sana. Untuk mengungkapkan perasaan mereka kepada Ganggu dan juga untuk memberikan ciri khas kalau Ganggu adalah seorang pemimpin mereka, lalu Ganggu diberikan sari berwarna putih yang menandakan kalau Ganggu sekarang resmi menjadi pemimpin di rumah bordil itu. Setelah itu kita kembali di saat Ganggu sedang bersama Madu. Dari cerita masa lalunya Ganggu, hal ini disampaikan agar Madu bisa mengerti dengan kondisinya yang tak lain mirip dengan yang Madu alami saat ini. Kemudian Ganggu memberikan pilihan, yang dimana pilihan tersebut adalah Madu tetap tinggal di sana menjadi seorang PSK, atau pilihan yang kedua, yaitu memilih untuk mati daripada menjadi PSK. Tanpa rasa ragu, Madu memilih untuk mati daripada dia menjadi seorang PSK. Melihat apa yang telah dipilih oleh Madu, Ganggu pun langsung menebus dia dari rumah bordil itu dan membawanya pulang ke tempatnya, dan mereka pergi bersama dari sana. Di keesokan harinya Ganggu kedatangan kain sari berwarna putih dari pedagang pakaian langganannya. Pedagang kain tersebut ternyata membawa keponakannya yang bernama Afsan. Wajahnya yang tampan membuat Ganggu terpesona, dan siapa yang mengira kalau dari pertemuan itu diam-diam Ganggu mulai jatuh cinta dengan Afsan. Begitupun sebaliknya, Afsan juga ternyata mencintai Ganggu. Lalu seiring berjalannya waktu, keduanya menjadi semakin dekat dan mereka selalu menyempatkan untuk selalu bersama. Di suatu waktu Ganggu mulai terjun ke dunia politik. Dia berkeinginan untuk menjadi pemimpin di wilayah Kamatipura. Akan tetapi dia harus bersaing dengan pemimpin sebelumnya yang bernama Raziabai. Dia adalah seorang waria yang selalu melakukan hal licik untuk dapat memenangkan pemilihan itu. Ganggu yang sadar kalau musuh politiknya bukan orang sembarangan dan juga dia membutuhkan dana yang sangat besar, lalu dia menemui Rahim untuk meminta bantuan. Tapi ketika Ganggu menemui Rahim, dia justru meminta izin untuk mengelola bisnis minuman kepunyaan Rahim yang ada di Kamatipura. Awalnya Rahim terkejut dan dia langsung dengan tegas menolak permintaan Ganggu.
Tapi ketika Ganggu menjelaskan tujuannya yang dimana dari penjualan minuman itu setidaknya ada 4.000 wanita yang ada di Kamatipura bisa terbantu dan tidak selalu menjadi PSK. Ganggu bertekad ingin membuat generasi selanjutnya bisa menjadi wanita terhormat dan mempunyai profesi di bidang yang lebih baik, seperti menjadi dokter, guru, dan sebagainya. Mendengar hal itu Rahim langsung menyetujuinya dan di hari itu Ganggu diberi gelar oleh Rahim sebagai seorang ratu mafia. Dan tak sampai di situ saja, Rahim juga memberikannya sebuah mobil untuk memudahkan Ganggu mengelola bisnis minuman alkoholnya. Ganggu yang sekarang mempunyai mobil baru, lalu dia mengajak Afsan untuk jalan-jalan. Nah, selama di perjalanan, Ganggu merasakan kalau Afsan lah satu-satunya orang yang memperlakukannya dengan sangat baik. Tak seperti para pria-pria bajingan hidung belang yang hanya ingin bercocok tanam dengannya. Setelah seharian bersama Afsan, Ganggu pulang ke rumah. Akan tetapi saat itu ada anak buahnya Raziabai yang mencoba untuk mengancamnya. Tapi ancaman itu tidak membuat Ganggu menjadi takut. Justru, ia malah mengusir anak buah Raziabai dari rumahnya. Dan benar saja, di keesokan harinya, Raziabai mendatangi Ganggu di saat dia sedang makan di restoran. Di saat itu Raziabai mencoba untuk mengancam Ganggu dengan memberitahu kalau di malam harinya dia akan berpidato dan mengajak seluruh warga di Kamatipura untuk datang melihat dia berpidato. Setelah Raziabai pergi, dengan ceriknya Ganggu menyuruh Govin yang sekarang menjadi anak buahnya untuk mengambil semua film yang ada di bioskop. Lalu dia menyuruhnya untuk menggelar nonton bersama. Dan ternyata hal ini berhasil untuk menggagalkan pidatonya Raziabai. Sambil tersenyum Ganggu mengatakan kalau dia tidak pernah takut dengan ancaman apapun karena tekadnya yang kuat untuk memimpin Kamatipura. Raziabai yang kesal melihat Ganggu yang datang sambil mengejeknya, dia hanya bisa memberitahu kalau dia juga sudah siap untuk melawannya. Keesokan paginya, Ganggu menemukan seorang anak gadis yang dikurung di dalam kandang dengan kondisi lemah akibat diberikan narkoba. Anak tersebut bernama Rosini. Dia anak dari seorang PSK di sana yang bernama Kusum. Setelah itu, Ganggu meminta Kusum menjelaskan kenapa anaknya dikurung dan diberikan narkoba. Kusum pun memberitahu kalau hal itu dia lakukan karena dia tak ingin anaknya dilihat oleh pelanggannya dan nantinya akan menjadi PSK seperti ibunya. Kusum selalu mempunyai keinginan kalau suatu saat nanti anaknya bisa menikah dengan pria baik-baik. Tapi ia merasa jika hal itu tidak akan mungkin terjadi karena ia tinggal di kalangan para PSK. Mendengar hal itu, ternyata Ganggu langsung merencanakan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh semua orang. Ganggu langsung menyuruh Kusum untuk segera bersiap-siap, karena ia akan membawa Kusum dan anaknya ke suatu tempat. Setelah mereka sampai di suatu tempat, ternyata di sini Ganggu menjodohkan Rosini dengan Afsan, pria yang dia cintai. Berat memang bagi Ganggu untuk mengorbankan cintanya demi untuk menyelamatkan anak perempuan agar dia tidak terjerumus menjadi seorang PSK. Kekecewaan pun dirasakan oleh Afsan karena dia sudah terlanjur sayang kepada Ganggu. Tapi justru, Ganggu malah menjodohkan dia dengan seseorang. Tapi setelah mendengar penjelasan dari Ganggu, dengan berat hati, akhirnya Afsan menyetujuinya. Dan setelah itu, pesta pernikahan pun langsung digelar. Ganggu hanya bisa menahan dirinya demi untuk masa depan yang cerah bagi Rosini. Waktu pun terus berlalu. Masa pemilihan pemimpin Kamatipura sudah semakin dekat. Persaingan di antara Ganggu dan Raziabai juga semakin terlihat, yang dimana di saat itu Rahim memanggil Ganggu untuk menemui 2 orang dari pemerintahan karena di saat itu mereka memberitahu kalau perumahan di Kamatipura akan dihancurkan untuk pembangunan sekolah. Mendengar rencana mereka, Rahim menjadi marah karena apa yang akan mereka lakukan itu tentunya akan membuat ribuan orang yang ada di sana, terutama wanita yang akan terkena dampaknya. Lalu Rahim dengan tegas menolak pembangunan sekolah dengan cara menghancurkan rumah bordil di wilayahnya. Setelah itu, Rahim mengusir mereka dari sana. Setelah mereka pergi, Rahim memberitahu Ganggu agar dia berhati-hati menghadapi Raziabai, karena pastinya dia akan melakukan segala cara agar dia terpilih menjadi presiden di Kamatipura, yang pastinya ribuan orang akan kehilangan tempat tinggal dan mata pencahariannya. Di keesokan harinya, Ganggu mendatangi sekolah swasta sambil membawa anak-anak perempuan untuk mendaftar di sekolah itu. Akan tetapi pihak sekolah menolak mereka karena mereka berasal dari rumah bordil, dan juga mereka tidak memiliki seorang ayah. Mendengar hal itu, Ganggu menjadi marah.
Lalu dia memberitahu kalau seharusnya pihak sekolah tidak memandang apapun agar anak-anak bisa sekolah di sana. Setelah itu Ganggu tetap memaksa pihak sekolah agar anak-anak perempuan yang dia bawa bisa sekolah di sana. Dari apa yang dibicarakan Ganggu, ternyata dicatat oleh seorang wartawan yang bernama Fezi. Nah, Fezi justru tertarik dengan sosok Ganggu yang dimana dia datang ke sekolah untuk meminta kesetaraan agar semua orang bisa bersekolah di sana. Dan keesokan harinya, Fezi mendatangi Ganggu untuk mewawancarai terkait perjuangan dia agar bisa menyekolahkan anak-anak dari para PSK. Di saat Ganggu sedang menceritakan semuanya, tiba-tiba anak-anak yang harusnya sedang belajar di sekolah malah kembali pulang dengan cepat dan mengadu kepada Ganggu bahwa kepala sekolah telah mengusir mereka. Bahkan mereka juga dipukuli oleh guru-guru di sana. Hal itu tentunya akan menjadi berita yang menarik bagi Fezi. Lalu ia pun langsung mengambil gambar Ganggu dan juga anak-anak itu dan akan ia jadikan berita di surat kabar. Di malam harinya, Ganggu merasakan duka yang mendalam karena sahabatnya, Kamli, meninggal dunia dikarenakan sakit setelah melahirkan seorang anak. Sambil menahan kesedihan, Ganggu berjanji akan merawat anaknya Kamli dan mendidiknya hingga menjadi anak yang baik dan sukses. Beberapa hari kemudian, Fezi kembali mendatangi Ganggu di rumahnya. Fezi memberikan kabar gembira untuk Ganggu bahwa berita tentang anak-anak PSK yang ingin bersekolah dia jadikan berita utama di surat kabar. Bahkan cover dari surat kabar tersebut menampilkan gambar Ganggu dan anak-anak para PSK yang memakai seragam sekolah. Dan tak sampai di situ saja, ternyata Fezi juga sudah mendaftarkan Ganggu untuk berpidato di acara unjuk rasa terkait hak-hak perempuan. Dan Fezi menyuruh Ganggu agar dia bisa menyuarakan ke semua orang kalau para PSK dan anak-anak mereka di sana mempunyai hak yang sama dengan yang lainnya. Dan di momen inilah, Ganggu akhirnya meluapkan emosinya untuk menyuarakan kesetaraan dengan yang lainnya. Karena walaupun mereka semua yang ada di Kamatipura berprofesi sebagai PSK, mereka berhak untuk mendapatkan kesetaraan terutama dalam bidang pendidikan bagi anak-anak mereka. Dan siapa yang menyangka kalau pidatonya Ganggu diterima dengan baik oleh para pendengar dan mendapatkan dukungan dari semua orang. Setelah Ganggu Bai berpidato, ternyata dia semakin dikenal banyak orang. Dan beberapa hari kemudian, ada seorang politisi yang bernama Fatil datang menemui Ganggu untuk meminta bantuan terkait suara warga Kamatipura untuk mendukungnya di pemilihan nanti. Ganggu pun bersedia membantunya, tapi dengan catatan dia minta dipertemukan dengan Perdana Menteri karena Ganggu benar-benar ingin memperjuangkan hak-hak perempuan yang ada di Kamatipura. Fatil yang mendengar hal itu, ia pun bersedia untuk mengatur pertemuan antara Ganggu Bai dan Perdana Menteri yang ada di Delhi. Hingga akhirnya Ganggu Bai bisa bertemu dengan Perdana Menteri dan di saat itu Ganggu menyampaikan keinginannya yang dimana dia ingin meminta perlindungan dan mendapatkan hak-hak perempuan bagi seluruh wanita yang ada di Kamatipura. Walaupun ada ribuan PSK di sana, mereka juga harus mendapatkan hak-hak perempuan agar mereka dapat dengan mudah mendapati pelayanan publik seperti rumah sakit, pendidikan, mengurus dokumen-dokumen negara, dan yang lainnya. Sambil memohon, Ganggu meminta agar Kamatipura tidak dihancurkan, karena jika hal itu terjadi, ada ribuan orang yang akan terkena dampaknya, dan ia tak ingin melihat mereka menderita. Mendengar permintaan Ganggu Bai, ternyata membuat Perdana Menteri tersentuh. Lalu dia berjanji untuk mengabulkan semua permintaan Ganggu Bai agar seluruh wanita yang ada di Kamatipura mendapatkan kesetaraan dengan yang lainnya. Dan juga seluruh bangunan yang ada di Kamatipura tidak dihancurkan. Singkat cerita, akhirnya perjuangannya untuk menjaga dan melindungi warga Kamatipura bisa tercapai. Setelah itu Ganggu Bai pulang ke Delhi dan tak berapa lama pemilihan pemimpin di Kamatipura dimenangkan oleh Ganggu Bai. Dan seluruh warga di sana menyambut pemimpin mereka yang baru dengan sukacita dan film pun berakhir. Nah itulah tadi alur cerita film Ganggu Bai di mana Alia Bhatt sebagai karakter utama di sini menampilkan pertunjukan yang sangat mengesankan. Ia tampil sebagai sosok Ganggu Bai, yaitu seorang wanita yang tidak dapat mengubah nasibnya tetapi tidak juga melepaskan mimpinya melalui diksi, dialek, dan ekspresi. Alia Bhatt berhasil menyampaikan emosi kemarahan, kesedihan, ketidakberdayaan, serta kebahagiaan dengan cukup mengesankan yang mungkin mampu memancing reaksi emosional bagi para penikmatnya.
Dan di balik segala kontroversinya, Gang Umbai juga membuat pesan dan renungan tentang isu-isu hak perempuan pekerja seks serta anak-anak dari mereka. Gang Umbai juga turut memperjuangkan hak anak-anak dari kalangan mereka agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan pelayanan kesehatan yang memadai. Film ini juga tentunya memberikan kita pandangan untuk tidak melecehkan atau memusuhi bahkan mendiskriminasi para pekerja seks. Setidaknya kita bisa melihat mana tindakannya yang baik namun dengan tidak memujanya, tetapi tidak juga memusuhinya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.